Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Putri Nenggolan dengan NIM 2002026005, Program Studi Ilmu Pemerintahan 2020 kelas A. Jadi, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas politik kawasan dengan dosen pengampu Bapak Yahdi Kolbi, SIP, MIPol. Nah, tugas ini nih beliau mempertanyakan untuk wilayah perbatasan itu sendiri, mana sih yang lebih penting, membangun infrastruktur atau membangun sumber daya yang terlebih dahulu. Nah, dari tugas ini saya mengambil judul pentingnya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan untuk membangun sumber daya manusianya. Nah, dari judul ini sendiri itu saya lebih condong ke pembangunan infrastruktur. Kenapa? Nah, jadi saya akan menjelaskan. Di Indonesia sendiri itu, pembangunan merupakan suatu masalah yang seringkali dibicarakan belakangan ini, yang tidak lain adalah mencari solusi atau jalan keluar terkait pembangunan serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dalam konteks negara, upaya untuk membawa pembangunan ke arah lepas landas, yaitu menuju pertumbuhan perekonomian rakyat lewat pengentasan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, tentu tidak bisa dipungkiri dari berbagai elemen seperti pemerintah, lembaga, instansi masyarakat, dan stakeholder lainnya. Yang mana menurut Teresia, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Pada dasarnya, tujuan dari suatu pembangunan itu ialah untuk mensejahterakan atau memperbaiki taraf hidup manusia ke arah yang lebih baik, yang tentu dalam pelaksanaannya masyarakat, basis, komunitas, seperti partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian diimplementasikan dengan berbagai cara diantaranya, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik seperti infrastruktur jalan, menyediakan dana atau anggaran, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tentunya bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan mutu hidup suatu masyarakat ke arah hidup yang lebih baik atau yang sudah menjadi lebih baik lagi. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, pembangunan di bidang infrastruktur itu juga merupakan suatu faktor pendukung utama fungsi utama dalam sistem sosial dan sistem ekonomi seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, jalan, transportasi udara, pasar, dan fasilitas pendidikan yang menjadi pendukung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya sistem infrastruktur yang menunjang, masyarakat dapat bergerak secara dinamis dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Investor dapat menanam modal di daerah, sehingga daerah yang terisolir atau sulit dijangkau dapat diakses dengan mudah. Dan seperti yang diketahui bahwa perbatasan Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan dari berbagai segi. Nah, daerah-daerah perbatasan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program dan proyek pemerintah maupun swasta. Panjangnya garis perbatasan baik di daratan maupun lautan sangat sulit untuk diawasi dengan reguler oleh aparat keamanan. Akibatnya, pelanggaran wilayah perbatasan seperti penyelundupan dan aktivitas ilegal lintas batas lainnya seringkali terjadi. Di beberapa daerah yang jauh dari kantor-kantor pemerintah Indonesia, masyarakat di perbatasan justru mendapat fasilitas administrasi dan pelayanan publik dari negara tetangga, membuat nasionalisme mereka terbelah. Akses komunikasi dan informasi juga seringkali lebih mudah didapat dari negara-negara tetangga yang telah memajukan kawasan perbatasannya. Untuk infrastruktur juga sama, di mana pada wilayah perbatasan masih minim infrastruktur. Contohnya saja kita ambil wilayah perbatasan di Kalimantan Timur, di mana kondisi transportasi antar wilayah di perbatasan masih belum mampu menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat, dan ini disebabkan oleh minimnya prasarana transportasi darat. Sarana transportasi darat itu seperti jalan, jembatan, maupun kendaraan relatif sedikit. Kawasan perbatasan Kalimantan memiliki aksesibilitas
yang tinggi terhadap wilayah perbatasan Sabah maupun terhadap kota-kotanya. Sebaliknya, aksesibilitas kawasan perbatasan Kalimantan terhadap kota-kota di Kalimantan justru sangat rendah. Oleh karena itu, menurut saya bahwa pembangunan infrastruktur itu harus diutamakan daripada pembangunan sumber daya manusia. Kenapa? Seperti yang sudah tadi dijelaskan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hal utama dalam suatu wilayah yaitu adanya pembangunan infrastruktur. Karena jika tidak ada pembangunan infrastruktur, maka aktivitas masyarakat tidak bisa dilakukan. Dan apabila tidak ada pembangunan infrastruktur, maka pengembangan kualitas sumber daya manusianya pun tidak bisa dilakukan. Atau seperti kayak mungkin bisa, cuma kayak mereka ini harus pergi ke negara lain gitu loh. Jadi dalam artian memang ya nggak bisa lah ya, kayak gitulah. Karena peningkatan sumber daya manusia itu karena peningkatan sumber daya manusia itu dilihat dari 3 aspek, dimana aspek yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan itu sendiri merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, proses pendewasaan dan pengembangan potensi penduduk bisa dikembangkan. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan berbanding terbalik dengan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah yang akan kesulitan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, sangatlah tepat jika pemerintah Indonesia menempatkan kualitas penduduk sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Kedua itu aspek kesehatan, yang mana tingkat kesehatan menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia. Hal ini bisa dipahami sebab apalah arti penduduk dengan kualitas banyak, dengan tingkat pendidikan tinggi, tetapi tingkat kesehatannya rendah. Yang ketiga itu aspek perekonomian. Perekonomian dapat kita gunakan untuk menilai seberapa besar kualitas penduduk di suatu wilayah, karena berhubungan erat dengan nilai ekonomis, kesejahteraan, dan kelayakan hidup sebuah penduduk. Dan untuk memenuhi semua aspek itu, untuk memenuhi ketiga aspek itu, kan harus ada pembangunan infrastrukturnya dulu ya, harus didukung oleh pembangunan infrastruktur terlebih dahulu agar ketiga aspek itu bisa dilaksanakan atau bisa dilalui oleh masyarakat. Maka dari itu menurut saya pembangunan infrastruktur itu harus diutamakan, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur maka sumber daya manusia pun akan menjadi berkualitas. Jadi seperti itu. Itu penjelasan singkat, lumayan panjang ya dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.